Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifar Abdallah, selamat datang di channel saya. Di episode kali ini saya bakal bahas soal beragam konten. Apa aja yang bisa kamu bikin? Tarik ke belakang, sebelum ada teknologi kamera, sebelum ada perekaman gambar dan suara seperti ini, sebelum ada siaran radio, konten hanya sebatas teks kayaknya. Dan juga gambar di media cetak. Ya enggak? Itu bisa disebut konten. Konten yang mengisi media cetak. Ada tulisan, ada foto. Bentuknya tulisannya itu ada berita, ada juga opini. Fotonya ada foto jurnalistik atau foto berita, ada juga foto esai, ada juga foto produk, ada juga foto iklan. Semuanya juga konten. Ada yang komersil, ada yang memang kontennya adalah konten jurnalistik. Nah, berkembang saat ada siaran radio, jadilah konten suara. Saat ada teknologi televisi, di situ ada gambar, di situ ada suara, jadilah kontennya konten televisi. Jadi memang konten ini ngikutin platformnya, ngikutin medianya. Cuma dari awal tulisan itu nggak hilang. Sampai sekarang pun tulisan tetap ada. Nggak cuma di media cetak, tapi juga ada di website atau di blog. Kita bisa bikin sepanjang apapun tuh tulisan. Ya nggak? Udah nggak terbatas space lagi. Kontennya tetap konten tulisan. Radio zaman dulu mungkin juaranya. Kita kirim-kirim salam. Ya nggak? Request lagu. Bener nggak? Sekarang apakah radio bakal hilang? Ya nggak ada yang tahu. Prediksinya sih memang sudah mulai berkurang dan beralih ke mana? Ke podcast. Beralih ke radio online, streaming online. Kontennya, konten suara nggak pernah hilang. Sampai sekarang, teknologinya aja yang berkembang. Platformnya aja yang bertambah. Bener nggak? Begitu juga bentuk video atau audiovisual. Dulu mediumnya itu televisi, layar lebar atau bioskop atau sinema. Sekarang di setiap genggaman orang itu bisa menonton film, bisa menonton video. Konten audiovisual bisa dinikmati di layar smartphone yang kita pegang. Bener nggak? Kontennya nggak pernah hilang. Teknologi dan platformnya yang berkembang dan bertambah. Jadi kalau dipikir-pikir, sebetulnya bentuk konten masih di ranah tulisan, gambar atau foto, suara atau audio, serta audiovisual. Kita bisa bermain di ranah itu. Itu ragam konten yang bisa kita bikin. Misalkan tulisan, kita harus mengikuti tanda baca, mengikuti kaidah-kaidah penulisan, struktur tulisan, biar memang tulisan itu efektif dan pesan yang mau disampaikan itu nyampe. Kita bisa bebas-bebas aja sih nulis sekarapmu gitu ya. Mau tanpa aturan, kita mau nggak memperhatikan tanda baca, mengesampingkan EYD ya bebas. Cuman ya mungkin nggak sepenuhnya pesannya bisa nyampe. Itu tulisan, audio pun begitu. Ada aturan-aturan mainnya, ada kaidah-kaidahnya, bisa kita ikuti atau bisa juga enggak. Audio visual atau video juga ada kaidah-kaidahnya. Ini gambarnya gelap, saya pakai misalkan lighting dari belakang saya sehingga backlight. Mau melanggar kaidah, bebas-bebas aja. Tapi apakah itu efektif terhadap penyampaian pesan yang mau disampaikan? Belum tentu. Karena konten adalah tools untuk kita menyampaikan sesuatu. Kita menyampaikan pesan apa di dalam konten tersebut. Bisa jadi nggak ada isinya. Mungkin ya itu pesannya adalah pesan untuk senang-senang aja. Nggak masalah. Ada yang menarik tuh. Raditya Dika bikin konten soal bagaimana cara memasak air. Atau membandingkan setiap air mineral kemasan. Tetap banyak yang nonton. Ada sesuatu pasti pesan yang ingin dia sampaikan. Yang bisa jadi sebatas senang-senang doang. Dan itu nggak masalah juga. Begitupun konten yang mau kita bikin. Konten seperti apa yang mau kita bikin? Apakah di tulisan, kata-kata? Apakah di audio, yaitu suara? Apakah di kata-kata atau tulisan?
Apakah di audio seperti podcast atau di audio visual seperti gambar. Itu ranah-ranah yang sepertinya akan tetap ada, akan tetap eksis, akan tetap tumbuh, berkembang, dan platform hanya sebatas channel distribusinya. Ya, setiap konten tentu punya karakter. Tinggal kita kuatnya di mana aja sih. Kita bisa sikat juga semuanya tuh. Nulis iya, bikin podcast iya, bikin video iya. Multi platform. Ranah ragam konten itu yang bisa kita garap. Kamu mau fokus di satu jenis konten, tulisan aja, audio aja, atau di video aja, itu balik lagi terserah kamu. Di mana kekuatan kamu? Temukanlah kekuatan kamu. Apakah kamu bisa kuat di penulisan, ataukah kamu kuat di suara, atau kuat di audio visual? Kamu harus ukur. Semuanya bisa digarap selama memang kamu mampu dan bisa. Dan yang paling penting, kamunya mau atau enggak. Oke? Tentukan dari sekarang, apakah kamu mau menentukan benang merah dari semua jenis konten itu lebih bagus. Sehingga penikmat konten kamu di tulisan, ataukah di suara, ataupun di audio visual atau video, bisa menemukan benang merah. Nggak ada benang merahnya pun nggak apa-apa. Cuman mungkin bikin penikmat karya kamu bingung aja. Atau setiap konten yang kamu bikin punya segmentasinya masing-masing. Itu kan lebih menarik ya. Akhirnya lebih luas penikmat karya kamu. Itu aja bahasan pada episode kali ini. Semoga ada yang bisa diserap, bernilai, dan bermanfaat buat kamu. Oke? Simak terus channel ini dengan konten-kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.